Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi seputaran tentang KJP dan KJMU. Karena sudah akan dimulai pendaftaran KJP dan KJMU tahap 2 tahun 2024. Dan ini banyak banget para warga sekolah yang bertanya ke Mas Eka, kapan dimulainya pendaftaran KJP dan KJMU tahap 2 tahun 2024 ini. Terutama yang kemarin di tahap 1 tahun 2024 KJP-nya terputus, KJMU-nya terhapus ya, ingin melanjutkan atau mendaftarkan lagi di KJP ataupun KJMU tahap 2 tahun 2024 ini apakah bisa atau tidak. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya perihal tentang kapan pendaftarannya itu dibuka dan sampai kapan pendaftaran itu dibuka, serta ada yang baru tidak ya di tahap 2 tahun 2024 ini. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, sebelum Mas Eka membahas tentang timeline KJP dan KJMU tahap 2 tahun 2024, Mas Eka akan memberikan informasi atau mengingatkan kembali kepada para warga sekolah bahwa KJP dan KJMU ini adalah bantuan sosial, bukan beasiswa. Ingat sekali lagi, KJP dan KJMU adalah sifatnya bantuan sosial, bukan beasiswa. Yang namanya bantuan tidak terus-menerus, ya. Otomatis ada perpanjangan, kemudian bisa jadi tidak dapat, bisa jadi tidak memenuhi persyaratannya. Nah, itu yang sifatnya bantuan. Ini kan bantuan, sehingga kalau bantuan ketika memang tidak memenuhi kriterianya, maka tidak bisa dapat. Nah, oleh sebab itu, bantuan-bantuan seperti ini, bantuan sosial seperti KJP dan KJMU itu masuknya dalam bantuan sosial biaya pendidikan, itu diperpanjang setiap 6 bulan sekali, ya. Tidak, makanya kenapa sih harus perpanjang terus? Kenapa nggak langsung aja setahun dapat? Nggak, karena ada mekanisme dan ada regulasinya. Nah, regulasinya tiap 6 bulan itu wajib diperpanjang, ya, wajib diajukan atau diusulkan kembali. Kalau tidak diusulkan, kenapa Mas Eka? Ya, kalau tidak diusulkan lagi, ya tidak akan bisa mendapatkan bantuan lagi. Bahkan yang sudah diusulkan aja tidak memenuhi kriteria, dia tidak dapat. Nah, bantuan ini, ya kan banyak yang pengen dapat bantuan, sementara alokasi dananya itu terbatas. Oleh sebab itu nanti ada skala prioritas biasanya untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu di beberapa tahap sebelumnya itu banyak yang tersisi, banyak yang terhapus karena terkait dengan alokasi anggarannya yang tidak mencukupi. Contoh yang mendaftar untuk bantuan sosial KJP dan KJMU ini ya, misalkan ada 1.000, ternyata dananya cuma untuk 500 aja, ya yang 500-nya kan tidak bisa terpenuhi, maka ada skala prioritas dari alokasi dana tersebut. Lalu, ya pertanyaannya, kapan dimulai KJP dan KJMU-nya Mas Eka? Kita akan membahas untuk yang KJMU-nya terlebih dahulu ya. KJMU itu akan dimulai ya di tanggal 26 Agustus. Wow, ini udah tanggal dekat banget ini Mas Eka. Iya, tanggal 26 sampai dengan tanggal 3 September ya, kurang lebih 2 mingguan lah ya, 2 atau 1 minggu gitu ya, 1 minggu pendaftarannya. Nah, untuk KJMU sendiri pendaftarannya sama seperti di tahap 1 tahun 2024, mandiri ya, mendaftar atau mengajukan melalui website p4op.jakarta.go.id/KJMU. Silakan nanti para warga sekolah bisa mendaftarkan di situ, baik yang baru lulus atau maba nih, mahasiswa baru ya yang ingin mendapatkan KJMU-nya, atau penerima KJP dari jenjang SMA-nya sekarang ada di maba ya, mahasiswa baru ingin melanjutkan KJMU-nya, silakan bisa daftar dari situ ya. Kemudian juga untuk mahasiswa aktif bisa mendaftarkannya melalui website tersebut. Jadi nanti ada 2 tempat verifikasi. Kalau yang pindahan dari SMA atau SMK ataupun MA ya, yang lanjut ke kuliah, kemudian dia mengajukan kembali KJMU-nya, maka nanti akan diverifikasi oleh sekolahnya ya, sekolah asalnya ya. Terus kalau yang posisinya sudah kuliah atau sudah berjalan kuliahnya, maka nanti akan diverifikasi oleh kampusnya untuk pengajuannya ya. Jadi ada 2. Nah, kapan diverifikasi oleh sekolah dan kampusnya Mas Eka? Untuk tanggalnya sendiri dimulai dari tanggal 26 Agustus sampai tanggal 4 September.
untuk yang diverifikasi sekolah. Kemudian untuk yang diverifikasi oleh kampus atau perguruan tinggi itu dimulai dari tanggal 26 Agustus sampai tanggal 6 September. Jadi ada selisih beda 5 hari dengan yang SMA ya, yang batas verifikasi SMA. Kemudian nanti setelah diverifikasi oleh kampus dan diverifikasi oleh sekolah, maka lanjut masuk ke dalam verifikasi dinas pendidikan, dimulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 September ya. Jadi 9 sampai dengan 20 September itu nanti akan diverifikasi oleh dinas pendidikan, dan di tanggal 2 September tanggal 23 September sampai dengan tanggal 31 Oktober itu nanti persiapan penetapan gitu. Persiapan penetapan atau penetapan hasil dari verifikasi tersebut dimasukkan di dalam keputusan gubernur ya. Itu sekitar di tanggal 23 September sampai tanggal 31 Oktober 2024. Jadi lumayan cukup panjang. Nah, tapi pendaftaran itu cukup singkat dari tanggal 26 sampai tanggal 3 September. Jadi para warga sekolah yang ingin mendapatkan KJMU-nya silakan usulkan ya di rentan tanggal tersebut. Ya mudah-mudahan websitenya tidak bermasalah, sistemnya tidak bermasalah sehingga lancar sesuai dengan timeline yang sudah dibuat ya. Ya pasti nanti ada melenceng-melenceng lah gitu ya, ada geser-geser pasti ya, entah itu verifikasinya terkendala dan segala macam ya, karena kan di lapangan nanti pada saat pelaksanaannya kita tidak bisa menerka gitu ya. Nah ini kalau belajar dari pengalaman sebelumnya sih biasanya ada pergeseran gitu, ada geser waktunya ya, barang seminggu atau 2 minggu pasti ngegeser gitu ya. Jadi itu ya untuk yang KJMU para warga sekolah. Sekali lagi untuk para warga sekolah yang ingin mendaftarkan KJMU-nya dimulai dari tanggal 26 Agustus sampai tanggal 3 September 2024 ya. Jadi cuma kurang lebih seminggu ya. 7 hari, 7 hari. Jadi silakan manfaatkan waktu yang sudah diberikan ini untuk pendaftarannya ya. Yang boleh mendaftarkan siapa aja Mas Eka? Nanti kita akan bahas. Nah, kita akan geser ke KJP. Nah, untuk KJP sendiri, para warga sekolah nanti mendaftarkannya tetap ya melalui proses sekolah. Kalau tadi KJMU-nya itu mendaftar secara mandiri menggunakan website p4op.jakarta.go.id/KJMU. Nah, untuk KJP ini masih sama menggunakan ke sekolah gitu, sistem pengajuan sekolah. Tapi nanti sekolah sistemnya agak berbeda ya. Kalau kemarin itu menggunakan sistem KJP-nya, nah kemungkinan di tahap 2 tahun 2024 ini sudah menggunakan JEK-Edu yang datanya diambil dari database Dapodik gitu ya. Jadi kalau misalnya di Dapodik tidak terdaftar, tidak masuk, maka nanti tidak akan muncul namanya di JEK-Edu tersebut gitu ya. Nah JEK-Edu apa kayaknya nggak perlu dibahas ke para warga sekolah, karena itu lebih ke teknisnya teman-teman yang berada di sekolahan ya. Nah untuk KJP ya, pendaftaran KJP itu dimulai dari tanggal 11 September ya sampai dengan tanggal 2 Oktober. Jadi kurang lebih waktunya untuk KJP itu 3 minggu ya, 11 Oktober sampai dengan 11 September sampai dengan tanggal 23 sorry 11 September sampai dengan tanggal 2 Oktober, lupa ngeblank. 11 September sampai dengan 2 Oktober itu pendaftaran KJP untuk jenjang SD, SMP, SMA ya, SD, MI, terus SMP, MTS, SMA, SMK, MA ya. Nah, itu semua dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 2 Oktober, 11 September sampai dengan tanggal 2 Oktober itu dibagi ya, tidak semuanya serentak, karena ini biasanya nanti sistemnya bermasalah kalau misalkan semuanya ditumpahin dalam satu waktu. Nah ini dibagi, masing-masing itu kebagian kurang lebih satu minggu semua. Untuk yang jenjang SD sendiri ya, itu dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 17 September ya. Jadi 11 sampai dengan 17 September itu untuk jenjang SD pendaftarannya hanya diperlukan waktu 6 hari loh. 6 hari berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ya nggak dihitung kan. Nah, Jumat Sabtunya udah libur, jadi 5 hari tuh ya. Nah, itu untuk pendaftarannya. Jadi kalau misalkan nanti udah diumumin oleh sekolah-sekolahnya, biasanya pengumumannya kan mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Sabtu Minggunya udah libur tuh ya. Jadi waktunya dari tanggal 11 sampai tanggal 17 September
itu untuk pendaftaran. Kemudian nanti diverifikasi oleh sekolah itu dari tanggal 12 ya sampai dengan tanggal 18 September. Jadi selisih 1 hari untuk verifikasinya. Jadi pendaftaran dimulai tanggal 11 untuk yang SD, kemudian nanti diverifikasi tanggal 12 dan berakhir pendaftaran itu tanggal 17 dan diverifikasi terakhir itu tanggal 18. Mudah-mudahan sistemnya tidak bermasalah dan sesuai dengan timeline yang sudah dibuat. Itu untuk jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP itu dimulai dari tanggal 19 sampai tanggal 24 September. Ya sama, jeda waktunya hanya 6 hari kurang lebih, ya berarti 5 hari kerja ya. Sabtu jangan dihitung ya karena semua juga pengen libur punya waktu tersendiri gitu ya. Kemudian nanti diverifikasi oleh sekolah itu dimulai dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Jadi begitu pendaftaran untuk yang jenjang SMP bisa langsung diverifikasi hari itu juga. Jadi tanggal 19 sampai tanggal 24 untuk pendaftaran dan verifikasinya dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Siapa yang memverifikasi? Yang memverifikasi pihak sekolah ya. Apa aja yang diverifikasi Mas Eka? Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian yang ketiga untuk jenjang SMA, SMK, MA ya, itu dimulai dari tanggal 26 September sampai tanggal 1 Oktober. Jadi waktunya juga sama, kurang lebih 5 atau 6 hari kerja atau 1 minggu ya. Kemudian diverifikasi oleh sekolah dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 2 Oktober. Ya, jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 2 Oktober, 11 September sampai dengan 2 Oktober itu bukan jeda waktu, wah semuanya nih kita tenang aja, nanti tanggal 2 Oktober baru tutup, bukan seperti itu. Semua sudah dibagi timelinenya untuk perjenjangnya ya. Jadi dicatat baik-baik tadi. Nah, timelinenya seperti ini. Nah, tuh Mas Eka kasih agar tidak lupa dan bisa di screenshot. Kemudian setelah nanti diverifikasi oleh sekolah, maka ada proses verifikasi Dinas Pendidikan. Kapan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Mas Eka? Untuk verifikasi Dinas Pendidikan itu dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 15 Oktober. Ya, jadi ya 2 minggu nih untuk verifikasi Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan verifikasinya sesuai dengan timeline, sesuai dengan target, dan sistemnya tidak bermasalah. Itu yang paling penting. Kemudian setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, baru nanti masuk dalam penetapan keputusan gubernur sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2024 yang prosesnya itu sekitaran dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 31 Oktober. Ya, jadi ya sama 15 hari kerja untuk proses penetapannya di dalam keputusan gubernur tersebut ya. Mudah-mudahan ini rangkaiannya tidak ada yang bergeser atau ada trouble yang berarti lah ya. Walaupun pasti nanti ada kendala-kendala teknis, tapi mudah-mudahan tidak terlalu parah ya. Jadi kurang lebih dari mulai pendaftaran sampai penetapan itu waktunya hampir 1 bulan lebih, dari tanggal 11 sampai tanggal 11 September sampai dengan tanggal 31 Oktober. Jadi kurang lebih ya 1 bulan lebih untuk pendaftarannya ya. Kemudian nanti setelah sudah ditetapkan sebagai penerima di dalam keputusan gubernur tersebut, barulah berhak bisa mendapatkan KJP ataupun KJMU ya. Jadi kalau masih proses verifikasi dinas, masih proses verifikasi sekolah ya, itu masih belum dinyatakan ditetapkan ya, sampai benar-benar keluar surat keputusan gubernurnya bahwa sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan KJP ataupun KJMU tahap 2 tahun 2024, maka berhak untuk menerima dananya. Kalau tidak ditetapkan, maka tidak bisa menerima dananya, berarti sudah tidak mendapatkan lagi. Dan untuk para warga sekolah yang sudah mendapatkan bantuan sosial biaya pendidikan KJP ataupun KJMU, maka gunakanlah sebaik-baiknya ya. Gunakan sebijak-bijaknya, jangan disalahgunakan, apalagi sampai digadaikan KJP ataupun KJMU-nya, atau dibuat atau digunakan bukan untuk kepentingan sekolah putra-putrinya atau buat kepentingan kuliah warga sekolah. Oke? Jadi gunakan sebijak mungkin dana KJP dan KJMU-nya, karena untuk mendapatkannya sangat sulit ya. Semakin ke sini semakin selektif, dan mudah-mudahan semakin selektifnya ini akan membuahkan kualitas yang lebih baik gitu ya, artinya tepat sasaran ya. Kan banyak nih ya masukan-masukan dari warga sekolah bahwa oh nggak tepat sasaran ya. Mudah-mudahan dengan selektif yang lebih selektif lagi gitu ya, artinya lebih diperketat lagi nih pendaftarannya, ini bisa menjadi
lebih tepat sasaran kepada para warga sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.